Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Indriani Novita dengan NIM 2130111037. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan peran orang tua dalam mendidik anak di era digitalisasi ini. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Orang tua adalah fitrah individu sebagai makhluk sosial dalam membentuk keluarga yang berkontribusi dalam mendidik, membina, dan menasehati anaknya. Di era digitalisasi ini, banyak sekali perubahan yang terjadi apalagi dalam mendidik anak. Jika kita kurang ilmu dan ingin mengarahkan anak kita untuk lebih mengenal ulama pada era digital saat ini, dan kita bisa menjadikan era digital serta juga dapat memanfaatkannya. Dan jangan sampai kita salah memilih. Kita sebagai orang tua, kontrol terus dengan siapa anak kita berteman, bergaul di era digital saat ini. Serta tanyakan juga digunakan apa saja HP yang dia punya. Kita sebagai orang tua harus bertanya dan kenapa, ngapain aja anak kita. Seiring dengan perkembangan zaman, apa yang menjadi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga sudah jauh dari harapan dan tujuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, perubahan sosial seperti perkembangan arus teknologi dan informasi adalah menjadi pemicu masalah yang drastis dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Nah, perubahan ini dapat kita rasakan dalam hal cara berkomunikasi, cara berpikir, dan merespon atas suatu masalah serta konsekuensi logisnya adalah terkikisnya nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat. Nah, selain itu, lingkungan yang tidak kondusif yang tak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, bahkan tantangan paling besar yang dihadapi adalah hilangnya karakter sebagai kekuatan dan kualitas umat. Nah, dengan memudarnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga muslim adalah hal ini anak-anak sebagai generasi penerus akan menjadi titik terjadinya kehancuran pondasi Islam. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peran orang tua dalam mendidik anak di era digitalisasi, yang mana terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 30 sebagaimana bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila liqalqillah zalika dinul qayyimah walakinna saran nasi la namun, yang mana artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah yang disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ayat ini menjelaskan sebagaimana fitrah orang tua dalam mendidik anak. Ada juga ayat yang menjelaskan peran orang tua di era digital, yaitu terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 13 yang mana bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa isqala luqmanu libnihi wa huwa yu'izuhu ya muna la tusrik billah inna sirakal lazulmul azim, yang mana artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ayat ini menekankan pentingnya pendidikan tauhid atau keimanan sebagai dasar utama dalam membentuk karakter anak. Dengan landasan tauhid yang kuat, anak akan memiliki filter internal yang membantunya memilah mana informasi yang baik dan buruk di dunia maya. Adapun hadis yang menjelaskan peran orang tua dalam mendidik anak di era digitalisasi ini diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, yang mana artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanya yang berperan yang menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dalam pembentukan karakter anak yang sebenarnya, orang tua harus berusaha dan bersungguh-sungguh dalam merawat dan mendidik anak tersebut. Orang tua merupakan kunci keberhasilan dalam pendidikan utama seorang anak dalam mencetak generasi unggul dan berkualitas. Namun sebaliknya, jika orang tua tidak bisa memberikan perannya dengan baik, maka generasi penerus bisa gagal dan tidak bisa diharapkan lagi. Untuk menghadapi tantangan era digital, orang tua perlu mengambil langkah
proaktif dalam mendampingi anak-anak mereka. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Nah, yang pertama, memberikan pendidikan agama yang kuat. Nah, contohnya seperti penanaman nilai-nilai agama sejak dini akan membekali anak dengan prinsip moral yang kokoh sehingga mereka dapat menilai dan menyaring konten yang mereka temui di internet. Nah, yang kedua, membiasakan diskusi terbuka. Nah, mendorong anak untuk berdiskusi tentang apa yang mereka lihat dan alami di dunia maya akan membantu orang tua memahami perspektif anak dan memberikan arahan yang tepat. Yang ketiga, menggunakan fitur kontrol orang tua. Nah, memanfaatkan fitur kontrol orang tua pada perangkat digital dapat membantu membatasi akses anak terhadap konten yang tidak sesuai. Dan yang terakhir keempat itu mendorong aktivitas offline yang positif. Contohnya seperti mengajak anak terlibat dalam kegiatan di luar dunia maya seperti olahraga, seni, atau kegiatan keagamaan akan membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan minat. Nah, dalam menghadapi derasnya arus informasi dan konten-konten viral, anak-anak perlu dibekali dengan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan ini akan membantu mereka menganalisis informasi yang diterima, membedakan antara fakta dan opini, serta membuat keputusan yang bijaksana. Nah, pendidikan Al-Quran yang menekankan pada pencarian ilmu dan penggunaan akal pikir sejalan dengan upaya pengembangan kemampuan berpikir kritis pada anak. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.